Yang kedua Bapak Ibu, ketika kita sudah punya niat yang ikhlas, maka bekali dengan ilmu. Berapa banyak orang yang sudah punya niat ikhlas untuk berubah, untuk baik, untuk mengokohkan iman kita, tapi tidak membekali diri dengan ilmu. Apa yang terjadi ketika tidak membekali diri dengan ilmu? Cara ibadahnya tidak sesuai tuntunan Nabi. Apalagi keyakinannya tidak sama dengan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena niat yang baik, niat yang ikhlas, usaha mentauhidkan Allah tidak diiringi dengan ilmu. Kalau dalam urusan dunia saja kita butuh ilmu, apalagi dalam urusan akhirat. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan dunia, dia hendaknya dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan akhirat, dia juga dengan ilmu. Wa man aradahuma, barang siapa menginginkan keduanya, dengan ilmu juga, dengan ilmu. Maka kalau kita ingin mengokohkan iman kita, wajib dengan ilmu. Karena kalau tidak dengan ilmu Bapak Ibu, kita ngajinya tidak bersumberkan kepada Al-Quran dan hadis yang makbul. Kalau Bapak Ibu pernah membaca HPT, Himpunan Putusan Tarjih, itu sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis sahih yang makbul. Jadi kalau hadisnya dhaif jangan dipakai. Dalam masalah akidah tidak pakai hadis dhaif. Hadis palsu boleh dipakai? Tidak boleh. Kenapa penting bagi kita kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih? Karena ini masalah keyakinan yang tidak bisa diketahui kecuali dengan wahyu. Masalah keyakinan itu hanya bisa diketahui dengan wahyu. Maka harus ikhlas karena Allah, dua modali dengan ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Jangan sampai kemudian kita pengen menguatkan agama lalu dengan ilmu, dengan membeli tape recorder sama kamera, HP yang mahal ditaruh di kuburan, di syuting, dipantau. Nih lihat Mungkar Nakirnya kok belum datang ya. Tidak nyambung. Itu termasuk perkara ghaib, tidak bisa ditangkap oleh indera manusia. Maka ilmu yang dimaksud di sini adalah Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih atau minimal hasan. Kalau tidak sahih, tidak hasan, tidak perlu. Karena banyak kadang-kadang keyakinan di sekitar kita, di masyarakat kita itu tidak bersumber kepada dalil yang sahih, yang mestinya mau meneguhkan iman tapi terjatuh pada khurafat, terjatuh pada keyakinan-keyakinan yang tidak bersumber dari Islam. Menganggap tuh roh Nabi datang, silakan semuanya berdiri. Nah, karena roh Nabi baru datang. Ada dalilnya enggak roh Nabi datang? Tidak ada. Maka yang mestinya kita meneguhkan keimanan kita, tapi justru malah merusak pondasi keimanan kita dengan keyakinan yang tidak berdasar kepada sumber utama agama ini. Kenapa? Tidak berdasarkan kepada ilmu. Misalnya lagi, Bapak Ibu, kita hendak meneguhkan keimanan kita tapi tidak berdasarkan ilmu, hanya berdasarkan persangkaan, maka kita akan rugi. Saya kasih ilustrasi, ini tidak terjadi ya, ini hanya ilustrasi. Satu saat ada orang sholat ngimami pakai surat Al-Baqarah. Ini hanya ilustrasi ya, tidak terjadi. Ketika imamnya baca Al-Baqarah itu panjang sekali. Karena panjang sekali dia ingat, oh Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Oh ini surat sapi nih, panjang sekali. Lalu rakaat kedua imamnya baca Al-Fil, gajah. Kalau tadi sapi saja panjangnya segitu, bagaimana kalau gajah? Kalau orang ini hanya berdasarkan persangkaan, tidak berdasarkan kepada ilmu, maka dia akan menyangka surat gajah lebih panjang daripada surat sapi. Wah ini saya lebih baik tidak usah jadi makmum deh, nanti linu kakinya.
lalu membatalkan. Begitu membatalkan, kira-kira kaget dia enggak? Tidak kaget. Tiba-tiba Allahu Akbar, loh kok surat gajah lebih pendek. Kenapa? Karena tadi dia mengambil keputusan bukan berdasarkan ilmu, hanya berdasarkan persangkaan. Kalau berdasarkan ilmu, kita sudah tahu surat Al-Fil lebih pendek daripada surat sapi, surat Al-Baqarah. Surat yang lain apa? Kecil tapi panjang, An-Naml, semut. Panjang kan? Baik, jadi intinya harus berdasarkan kepada ilmu. Tidak mungkin kita mencapai kuatnya iman, kokohnya iman di dalam diri kita kalau tidak berdasarkan kepada ilmu. Orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan al-malaikatu banatullah, para malaikat itu anak perempuan Allah. Kenapa? Mereka tidak berdasarkan kepada ilmu. Padahal malaikat itu anak perempuan Allah, bukan? Bukan. Subhanallah, maha suci Allah. Allah tidak punya anak. Allah sudah firmankan, lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Inilah pentingnya ilmu, sehingga kita tidak berbicara ilmu agama, tidak meyakini di dalam agama sesuatu yang tidak bersumber dari agama. Ketika tidak berdasarkan kepada ilmu, datang kepada tokoh spiritual, saya pengen rezekinya lancar, maka disuruh bikin ubur rampe, dibawa ke laut kidul, dikasihkan siapa? Nyai Roro Kidul. Baik, kira-kira tambah kuat imannya atau tambah semakin jauh dari agama? Semakin jauh dari agama. Kenapa? Tidak berdasarkan kepada ilmu. Dan mereka yang melakukan itu merasa sudah melakukan sesuatu yang benar karena salah ilmu. Disinilah Bapak Ibu, supaya kita dapat ilmu, al ilmu bita'allumi, ilmu itu dengan belajar. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Imam Bukhari mengatakan al ilmu qabla al qaul wal amal, ilmu itu sebelum berbicara dan beramal soleh. Maka kalau tadi kita sudah punya niat untuk senantiasa mempertebal keimanan kita, mengokohkan keimanan kita sebagai modal perbaikan diri kita, maka harus diikuti dengan ilmu. Pastikan kita mentauhidkan Allah dengan ilmu, pastikan ibadah kepada Allah dengan ilmu. Maka penting bagi kita untuk aktif di pengajian-pengajian yang ada, untuk aktif nyimak guru-guru kita ketika menerangkan ilmu agama, untuk aktif membaca Al-Quran, aktif menelaah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk memupuk ilmu kita, untuk mendukung niat kita, supaya kita tetap terus dapat meneguhkan, mengokohkan keimanan kita.